Saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi dan dicintai Allah, selamat jumpa dan bertemu dengan saya, Bromo Valentinus Teja Antara SCY dalam Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada episode yang terakhir dalam tradisi doa ini, kita mau berbicara tentang doa yang mempunyai tingkat paling tinggi yang disebut kontemplasi. Sungguh dalam tradisi doa Katolik, inilah doa yang nilainya tinggi, tetapi juga doa yang paling sulit, butuh latihan yang lama, yang rajin, tekun, dan setia. Apakah itu kok rasanya tidak mudah untuk dicapai? Akan menarik dan asik bila kita menyimak dan mengikuti video ini sampai tuntas. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita coba memahami pengertian dari kontemplasi ini. Sering orang mengatakan bahwa kontemplasi itu dari kata contemplare, dari bahasa Latin, yang berarti memandang dengan seksama, melihat dan meneliti, yaitu mengamati tanda-tanda yang terjadi di templum, yaitu tempat ibadah, tempat mencari tahu kehendak ilahi. Kontemplasi juga digambarkan sebagai perhatian sederhana yang disertai cinta atau pemandangan penuh cinta. Ini berarti mengintip surga dengan mata rohani. Kontemplasi juga dimengerti sebagai doa tanpa kata, tanpa pemikiran, tanpa gerak, diam dan hening total. Hanya batin atau jiwa yang sadar bersama Allah. Maka kontemplasi merupakan upaya merasakan indahnya kurnia tersebut. Kontemplasi itu sungguh bersama-sama Allah dalam hati kita. Hal ini sebenarnya membedakan dari meditasi yang masih menimbang-nimbang sesuatu, masih menggunakan pikiran, budi, dan khayalan, beralih dari pengertian yang satu ke yang lain. Kontemplasi lepas dari semua itu, bersatu union dengan Allah. Yang diinginkan adalah hanyalah kesempatan untuk menyatakan cinta, harapan, kasih, percaya, dan syukur kepada Tuhan dalam dua kata, dua sepatah kata. Kata itu diulang-ulang sehingga lama-kelamaan maknanya dan manfaatnya kian meresap dalam batin. Dan sampai saatnya waktu kerinduan yang lebih mendalam disadari, doa
menjadi bersatu dengan Allah. Apa yang semua merupakan cinta atau syukur yang diungkapkan dalam kata-kata batin dalam suasana hening. Sabda itu kian semakin menjadi sikap batin dalam persembahan dan pemberian diri kepada Allah. Saya sering menggunakan istilah ini dalam bahasa Jawa. Sikap kita menjadi semakin pasrah, sumarah, dan semeleh, atau pasrah dan ikhlas di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak ingin berbuat muluk-muluk di dalam kontemplasi ini karena nilainya yang tinggi dalam tradisi doa. Kalau umat Kristiani itu bisa atau sampai pada pengalaman doa ini sudah sangat istimewa, mengerti pun sudah baik daripada tidak sama sekali. Sebenarnya melihat praktek akan semakin jelas dan menyadari kalau tingkat meditasi itu bisa dikuasai sudah merupakan syukur. Sebenarnya dalam praktek harian akan bisa diayati semua ini dengan sangat mudah dan sederhana. Yang penting kesadarannya berbicara. Kesadaran hidup dalam karya dan semua aktivitas yang kita jalani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu ada dalam diri kita. Tuhan itu bersama kita. Sesuai dengan janjinya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia itu Emmanuel beserta kita. Itulah yang paling khas dalam sikap hidup kita untuk menghayati arti kontemplasi ini dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita sampai pada tingkat itu, kita akan melihat bagaimana praktek konkret latihan kita kalau kita mau mendalami doa kita ini. Maka dibutuhkan kesetiaan untuk berdoa. Saudara-saudari, inilah kekayaan rohani yang dimiliki oleh gereja. Lama sekali disimpan dalam gedung membiara yang kuat, kokoh, sepi, dan terasing itu. Umat jarang diajak untuk mengenal dan mempraktekkan tradisi doa orang Katolik ini. Maka tidak heran bila ada anggapan bahwa kekudusan atau kesucian itu melulu milik para biarawan, biarawati, para imam, uskup, bahkan paus. Paus Fransiskus menyatakan seruan dalam apostoliknya Gaudete et Exsultate bahwa semua umat Kristiani tanpa pandang bulu dipanggil pada kekudusan sebagaimana Bapa kudus adanya. Pertanyaan kecil refleksi kita, bagaimana dengan aku? Bertanyalah pada diri Anda sendiri.
tradisi doa Katolik. Kadangkala kita tidak mengenalnya. Oleh karena itu, saya mau mengajak Anda sekalian untuk menyadari hal ini. Syukur-syukur ada niat dalam hati untuk menggalinya, mempraktekkannya, mendalaminya secara pribadi. Tidak harus menjadi imam, biarawan, biarawati. Kita bisa kudus karena doa adalah relasi komunikasi antara Allah dan umatnya. Semoga ada niat baik dalam diri Anda sekalian untuk melatih kecil-kecilan, untuk menghilangkan pandangan yang kurang tepat tentang doa, bahwa seolah-olah doa itu hanyalah permohonan. Ternyata mempunyai tingkat, punya hierarki yang begitu mendalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan dan menonton posting video ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dan salam sayang. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria.